Baik teman-teman, sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan memberikan pertanyaan singkat terlebih dahulu agar memancing teman-teman memahami kembali terkait sejarah pemikiran ekonomi. Apakah teman-teman sudah mengetahui siapa sih Bapak Ekonom di dunia terkait untuk ilmu ekonomi? Dan yang kedua, apakah teman-teman mengetahui apa perbedaan dari teori ekonomi modern dan juga teori ekonomi klasik? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Adapun ruang lingkup pada pembelajaran yang akan saya jelaskan pada tatap muka yang pertama ini, yaitu sejarah perekonomian dan juga permasalahan dalam ekonomi, lalu kebermanfaatan sejarah ekonomi, dan yang terakhir adalah bagaimana masing-masing mazhab dapat menjelaskan keadaan perekonomian. Adapun tujuan untuk pembelajaran ini yaitu mahasiswa dapat memahami kebermanfaatan sejarah ekonomi. Selain itu, mahasiswa dapat mengenal masing-masing mazhab ekonomi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membuat perbedaan bagaimana keadaan perekonomian yang sekarang terjadi dan sesuaikah dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Baik, saya mulai terlebih dahulu tentang asal mula dari kalimat atau kata ekonomi. Kata ekonomi berasal dari oikos, yaitu family dan juga household. Lalu nomos berasal dari kalimat rule atau rule atau law, kita kenalnya sebagai hukum. Sehingga dapat kita artikan di sini merupakan ekonomi adalah peraturan untuk satu lingkup rumah tangga. Namun karena kita lingkupnya adalah dunia, maka rumah tangga yang diartikan adalah rumah tangga untuk perekonomian yang ada di dunia. Bagaimana sejarah dari pemikiran ekonomi kaum klasik, karena ini adalah the first dari mazhab ya untuk perekonomian tersebut, yaitu prinsipil atau masyarakat ya, tidak berbeda dengan filsafat mazhab Pisiokrat, di mana kaum klasik mendasarkan atau menjelaskan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah, di mana semuanya dapat diatur ya tanpa adanya pemerintah. Lalu kaum klasik juga memandang bahwa ilmu ekonomi dalam arti luas dengan perkata lain secara normatif, di mana kalimat normatif merupakan kalimat-kalimat yang memberikan beberapa peraturan-peraturan yang dapat mengatur suatu negara. Kemudian adanya falsafah dari pemikiran laissez-faire, di mana asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Pada waktu itu dipahami bahwa politik dari ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi yang membuat atau membiarkan dunia ini berjalan begitu saja. Sehingga kalau teman-teman tadi lihat dari video atau slide yang pertama, ini banyak perbedaan ya, di mana adanya kepercayaan bahwa perekonomian bisa let it flow atau mengalir begitu saja. Atau di sisi lain memang baiknya harus ada kaum-kaum normatif yang mengatur dari perekonomian itu sendiri. Dan pada saat ekonomi klasik ini beranggapan bahwa full employment itu bisa terjadi dalam suatu negara. Mengapa? Karena hal ini bisa saja terjadi di saat semua masyarakat mau bekerja dengan willingness atau tingkat upah di harga berapapun juga. Lalu adanya teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik, di mana pada waktu itu hanya ada transaksi ekonominya menggunakan barter, dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga apa yang ditawarkan sama penjual pasti akan ada pembeli yang membeli barang tersebut. Begitu juga ketika ada pembeli yang menginginkan suatu barang, maka pasti akan ada penjual yang akan menyediakan barang itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh dari kaum ekonomi klasik ya. Yang pertama adalah Adam Smith. Di pertanyaan video yang pertama tadi saya sempat bertanya, siapa sih Bapak dari ekonomi dunia ya? Nah, untuk ilmu ekonomi, Adam Smith merupakan tokoh ekonom pencetus dari ilmu ekonomi itu sendiri. Dalam bukunya yang diceritakan yaitu The World of Nation, bahwa teori nilai yang digunakan dalam Adam Smith adalah teori biaya produksi.
Walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang mempunyai nilai guna dan juga nilai tukar, sehingga setiap barang itu mampu untuk kita barterkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada istilah dari ongkos produksi, di mana ongkos produksi dapat menentukan harga dari suatu barang. Sehingga untuk kita menjual suatu barang akan diprediksikan atau kita akan menghitung seberapa besar sih cost atau fee yang dikeluarkan seorang penjual ya untuk membuat, untuk dia membeli barang-barang bahan bakunya, sehingga akan tercipta satu nilai yang dapat menjual barang tersebut. Lalu yang kedua yaitu sumber kekayaan bangsa yang diyakini oleh Adam Smith, yaitu dari sumber daya manusianya sendiri. Adam Smith berpaham bahwa suatu negara yang kaya bukanlah negara yang memiliki banyaknya emas, banyaknya mutiara, intinya adalah sumber daya alam yang melimpah. Namun yang dikatakan oleh Adam Smith, yang paling berharga dalam suatu negara bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Terdapat fungsi dari produksi ya pada saat mazhab klasik, yaitu Y atau Y sama dengan F fungsi dari KLRT. K adalah capital, L adalah labor, R adalah resource, dan T adalah teknologi. Sehingga kalau ini dijadikan satu, maka akan terciptanya sumber daya manusia yang produktif. Ini merupakan judul buku ya, An Inquiry into the Nature and the Causes of the World of Nation, di mana disampaikan dalam buku ini bagaimana suatu negara bisa terciptanya full employment ketika adanya tingkat upah yang selalu dinikmati oleh masing-masing masyarakat dan tidak menjadi suatu pengaruh bagi masyarakat tersebut bekerja. Jadi berapapun tingkat upahnya, mereka akan willingness working ya untuk suatu pekerjaan, dan yang pastinya di sini untuk sifatnya barter suatu barang akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Berikutnya ada Jean-Baptiste Say, di mana seorang pakar ekonomi kelahiran Perancis ini berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Pada teori Jean-Baptiste Say ini terkenal dengan teori Say Law, di mana supply create its own demand. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Baptiste Say berpendapat yang sama dengan Adam Smith bahwa supply akan menciptakan demand-nya sendiri. Begitu juga demand akan mengikuti apa yang disuplaikan oleh pemerintah. Di teori Say bahwa perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi produksi berlebihan. Karena apa? Apa yang diminta sama masyarakat ini sesuai dengan apa yang diproduksi oleh produsen tersebut. Namun kembali lagi jika kita kembalikan kepada pertanyaan yang di awal video tadi ya teman-teman, bahwa apakah mungkin dalam keadaan perekonomian yang saat ini, teori Say atau paham ekonomi klasik, it will be working? Mungkin nanti akan kita bahas di kelas untuk lebih lanjutnya. Kemudian ada teori dari tokoh ekonomi yaitu Thomas Robert Malthus. Beliau juga masih berpahaman dari yang klasik. Di sini yang paling terkenal adalah teori kependudukan, di mana deret jumlah penduduk itu 2 kali lebih cepat daripada pertambahan dari sumber daya alam. Sehingga suatu saat alam akan mengikis dan penduduk terus akan meningkat. Selanjutnya ada David Ricardo tentang distribusi pendapatan sebagian dari bagian hasil seluruh produksi dan disajikan dalam teori upah, sewa tanah, bunga, dan juga laba. Nah, mulai dari David Ricardo kita akan masuk kepada pahamnya yang modern, di mana di sini tentang adanya kredit, upah, bunga, ini sudah mulai terasa ya, dan nantinya akan berkurang pemahaman dari full employment, bahwa tidak akan bisa terjadi full employment ketika memang dari range harga itu orang-orang akan bergain untuk tingkat mereka bekerja atau tingkat upah. Berikutnya lagi pada teori-teori David Ricardo yang dijelaskan bahwa teori sewa tanah, di mana keterbatasan akan tanah tersebut, kesuburannya ini sangat terbatas ya teman-teman. Tanah itu selalu ada setiap tahunnya, tapi kesuburan itu bukannya increasing, tapi dia lebih ke diminishing. Lalu teori upah alamiah terjadi ketika sosiokultural yang berlaku, di mana pada saat tingkat pekerja dan juga jenis pekerjaan yang sama, maka akan ada jumlah orang-orang yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kerja.
dan teori nilai tenaga kerja, the principle of political and taxation, di mana pada saat seseorang akan bekerja dan kemudian ada nilai yang harus dipotong dari kesejahteraannya, yaitu nilai pajak. Dan ini juga akan menyebabkan the law of diminishing return, di mana satu input dari satu pekerjaan mungkin akan menurunkan ya dari hasil output yang akan ia terima jika memang nilai upahnya tidak sepadan. Dan di teori David Ricardo juga membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan kapitalis. Yang pertama, golongan kapitalis ini golongan yang memimpin produksi atau selalu menginvestasi kembali keuntungan ya. Jadi sehingga dia menggerakkan dari kaum-kaum buruh. Dan kemudian golongan berikutnya adalah golongan buruh, di mana golongan buruh ini memang yang bekerja ya pada orang-orang kapitalis, dan yang terakhir adalah golongan sosialis. Pada teori moneter dalam bukunya Tentative on the Price of Bullion, di mana kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, yaitu teorinya Quantity Theory of Money. David Ricardo menyatakan adanya prinsip ya dari keuntungan absolut, di mana suatu negara bila tempat atau penempatan harga barang berada di atas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha, maka pengusaha akan mudah untuk memperoleh laba yang mengakibatkan persaingan dan mendorong mengalirnya faktor produksi terjadi di satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika adanya harga yang lebih tinggi daripada proses produksi, ini akan menguntungkan bagi seorang produsen. Dan tentunya keuntungan ini tidak hanya ditetapkan dalam suatu tempat lingkungan bekerja, alangkah baiknya untuk diolah atau menjadikan faktor produksi di tempat-tempat yang lainnya juga. Lalu ada Etienne Bonnot de Condillac, di mana mengakui bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor yang dapat menopang perekonomian. Selain itu ada Andres Candinius, yaitu bukunya adalah judulnya The National Gain. Dalam buku ini, perdagangan dan juga industri dan menyelidiki hubungan antara ekonomi serta masyarakat meletakkan dasar liberalisme, bahwa masyarakat bebas melakukan perdagangannya sesuai dengan asas demokrasi dan juga apa yang tertanam oleh buku The Wealth of Nations. John Stuart Mill merupakan tokoh yang akan berfokus pada istilah wealth, yaitu kekayaan, di mana kekayaan di sini secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar objek atau yang sekarang disebut adalah price. Jadi bagaimana kekayaan dan juga harga ini dapat menempatkan suatu titik pada saat masyarakat akan bekerja, di mana nanti akan nilai upah juga mudah untuk di-adjustment. John Stuart Mill memiliki pemahaman yaitu laissez-faire, di mana pemerintah adalah fungsinya untuk mengkontrol negara dan menarik pajak, perlindungan hak milik, proteksi konsumen, pendidikan umum, dan perlindungan yang lain. Namun untuk segi moneter dan juga fiskal, lebih berleluasa masyarakat yang mengatur. Oke teman-teman, jadi dari apa yang sudah kita pelajari ya pada hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan atau sejarah dari ekonomi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa banyak sekali perbedaan antara mazhab klasik nantinya dengan mazhab yang modern. Sebenarnya kalau yang di klasik ini lebih memperdayakan bagaimana sumber daya manusia bisa memberikan peran pentingnya, dia bisa produktif terhadap perekonomian. Tapi kalau misalnya kita depends dengan keadaan yang sekarang, apa yang terjadi, what happened in our economic today, memang nggak semua teori itu bisa berjalan gitu ya dengan lancar. Karena apa? Karena di setiap teori itu kan dibangun berdasarkan mazhabnya pada waktu itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah mazhab yang sudah banyak berkembang dan permasalahan-permasalahan ekonomi ini kan dinamis sifatnya. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya kita bilang, oh pengangguran itu permasalahannya hanya ada pada tingkat upah atau mungkin hanya ada pada tingkat harga. It's not happen like that. Karena memang contohnya saja masalah kecil tadi pengangguran ya. Kenapa nggak bisa terjadinya full employment nanti ketika pada mazhabnya modern? Hal ini dikarenakan tidak hanya sekedar tingkat upah aja, ada tingkat harga, lalu bagaimana inflasi itu terjadi, suku bunga, dan juga bagi beberapa pekerja yang sifatnya dia bukan tetap ya sebagai pekerja dalam suatu perusahaan, maka dia hanya menjadi pekerja yang kontrak.
Lalu untuk menciptakan full employment, kalau misalnya sistem Indonesia masih seperti itu, maka ini akan memberatkan bagi tenaga kerja tersebut dan permasalahan pengangguran juga akan terus berlangsung gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dinamisnya permasalahan-permasalahan ekonomi, what will happen in the last teori gitu, bahwa itu terjadi pada zaman itu. Zaman-zaman memang yang orang-orang masih serba barter, terus orang-orang juga kalau misalnya membutuhkan pekerjaan juga dengan mudah bisa bekerja dimanapun karena tadi tingkat upah tidak diperdulikan. Tapi yang terjadi di sekarang banyak pertimbangan. Mungkin kalau kita sebut ekonomi ini ada pendekatan fisiologis ya, bagaimana seseorang mau bekerja dengan tingkat gengsinya tertentu. Pada saat, oh dia graduate from economic, apakah memang harus bekerja juga disesuai dengan bidangnya di economic. Some people mungkin akan bekerja pada lingkup yang seperti itu, tapi some people juga mau willingness untuk work yang di other dari majornya dia itu bekerja di bidang apa. So, untuk full employment, jika itu bisa diterapkan, ya bisa aja terjadi. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang merasa, oh saya harus idealisme bekerja pada bidang ekonomik. Maka akan terlalu sulit karena nggak semua di Indonesia ini sistem lapangan pekerjaannya kan sama gitu, bahwa ada beberapa yang orang ekonomi mungkin kerjanya di bidang yang bisa bagian perusahaan teknik, industri, dan lain-lain. Jadi willingness untuk bekerja di tingkat upah dengan tingkat harga yang berapapun tersedia itu mungkin aja terjadi gitu di zaman-zaman sekarang. Maka kalau tadi kembali kepada pertanyaan yang awal ya, teman-teman bisa kita lihat bahwa apa yang terjadi di teori itu bisa aja kontradiksi gitu dengan apa yang sekarang terjadi, karena nggak bisa mudah kita judgement, oh kan teorinya bilang harus full employment, oh teorinya kan bilang kalau inflasi naik harusnya nilai tukarnya juga seperti apa gitu. Jadi nggak mudah seperti itu. Nah, fungsinya negara di sini tadi disampaikan ya pada saat di laissez-faire bahwa harusnya memang negara hanya untuk mengatur dari segi perlindungan, dari segi hak konsumen, dari hak warga negaranya ya untuk pertahanan. Tapi sekarang juga negara take action untuk mengatur pada bidang moneter dan juga fiskal. Bagaimana penerimaan negara itu bisa meningkat, lalu bagaimana hubungan negara dengan negara lainnya juga jadi jauh lebih baik. Itu sebenarnya yang harus juga kita lihat bahwa negara enggak hanya sebagai fungsinya peradilan. Kalau teman-teman nanti belajar pada ekonomi publik, 3 fungsi pemerintah ya, ada stabilitas, distribusi gitu. Terus ada juga fungsi alokasi. Nah, sekarang government itu fungsinya ada di situ. Jadi bukan hanya sekedar protection ya dari apa sih yang sebenarnya dilakuin sama masyarakat. Dan selain itu juga terkait tingkat harga, karena kita ada beberapa barang yang kita import dari luar, sehingga ini yang menyebabkan tingkat harga itu jadi sering meningkat karena sumber dayanya tidak terserap dengan baik untuk di negara Indonesia, atau mungkin kita yang memang nggak punya sumber daya itu karena kita belum ada kemampuan lah untuk mengadakan sumber daya tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk kesimpulan pada video pembelajaran pertama pada mata kuliah Sejarah Perekonomian Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian video pembelajaran. Salam bela negara.